kalau misal kita nggak kenal sama diri kita, gimana kita mau bisa menentukan arah hidup kita mau kemana? Kalau misalnya ada orang yang suka bilang kayak, kok teman-teman milih, lah kita milih baju aja milih, masa kita teman kita nggak milih gitu ya kan? Jadi kalau kita sudah menerima diri, kita sadar diri gitu ya, kemampuan kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuh, kita nggak akan berusaha untuk ngikut orang lain gitu ya. Shalom teman-teman remaja, selamat datang di podcast Kata Remaja. Podcast Kata Remaja ini merupakan podcast perdana di tahun 2025. Podcast ini mengusung tema pencarian jati diri dengan judul Who Am I atau Siapakah Aku? Nah, sebelum kita lanjut ke inti dari podcast ini, perkenalkan namaku Mangara Seven Gerat Pasaribu. Aku adalah MC atau pemandu dalam podcast kali ini. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa pada proses pencarian jati diri ini merupakan proses yang sangat penting untuk pembentukan identitas diri remaja. Namun, di masa sekarang, remaja masih banyak nih teman-teman yang belum tahu bagaimana cara untuk mencari jati diri. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini, kita akan sama-sama membahas tuntas tentang permasalahan tersebut bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Oke, halo teman-teman. Halo. Oke, sebelum kita lanjut buat ke pembahasannya, boleh dong teman-teman perkenalkan nama dan kesibukannya belakangan ini apa? Oke, halo, shalom semuanya. Aku Shirley Saitio Boru Sitompul dan aku mungkin beberapa dari teman-teman remaja udah nggak asing sama aku, mungkin ketemu di ibadah khusus jam 3 pas aku jadi usher atau kebaktian bulanan pas aku jadi worship leader, dan sekarang aku sekolah di SMA Negeri 80. Shalom. Perkenalkan, nama saya Meiria Elizabeth Boru Sirait. Saya occupationnya sebagai konsultan public relations. Mungkin teman-teman remaja jarang melihat saya ya, karena saya lebih aktif di Naposo. Tapi kali ini saya diundang dan it's really an honor for me untuk join di sini. Semoga kita semua bisa belajar hari ini. Oke, halo Kamei dan Shirley. Halo. Oke, kita langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Seperti yang udah aku sampaikan di awal, bahwasannya proses pencarian jati diri ini merupakan proses yang penting nih buat pembentukan identitas remaja. Nah, menurut kalian apa sih arti dari jati diri itu? Boleh dari Kamei dulu kali ya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Ara ya. Apa itu jati diri? Jadi kalau jati diri itu secara umum adalah pemahaman dan kesadaran penuh ya tentang kita itu siapa sih. Nah, itu tuh komponennya banyak. Jadi ada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu contohnya ada tanggung jawab, kemudian ada kerjasama, kemudian ada juga keyakinan. Nah, kalau kita di sini semuanya percaya Tuhan Yesus ya guys. Ada juga minat, bakat, dan juga kepribadian atau karakter. Nah, jadi kumpulan dari komponen tersebut itulah yang membentuk jati diri kita yang kita sadari secara penuh dan juga dikenal oleh orang lain gitu. Oke, berarti ada loh komponen yang menyusun dari jati diri ini ya Kak. Betul. Nah, kalau dari Shirley, kira-kira dari yang Shirley tahu apa sih arti dari jati diri itu? Oke, kalau misalnya nanyain apa sih itu jati diri, jujur aku belum bisa ya namanya ngejelasin secara teoritis banget, karena justru aku masih di fase dimana aku lagi nyari apa sih itu jati diri. Sebenarnya jati diri aku tuh itu apa? Dan kalau misalnya ditanya pendapat aku mengenai jati diri, sebenarnya jati diri itu simpelnya itu identitas diri kita yang membedakan kita sama orang lain. Kan seperti yang dijelasin sama Kamei, identitas diri itu udah mencakup sama karakteristik kita, terus tujuan sama arah hidup kita, dan at the end of the day kita jati diri itu hal-hal yang kita minati, hal-hal yang kita sukai, dan hal-hal yang membuat kita ngerasa oh ini loh aku, gitu sih menurut aku. Oke, berarti menurut Shirley, jati diri itu merupakan suatu karakteristik identitas tersendiri dari seseorang, khususnya remaja ya dalam kasus ini. Nah, selanjutnya kita kan udah tahu nih kalau misalnya jati diri ini merupakan identitas kita yang harus kita punya, karakteristik yang harus kita punya. Nah, aku mau tanya nih sama dari Kamei dulu kali ya. Boleh. Kenapa sih jati diri itu penting?
Oke, jati diri ini menurut saya penting sekali ya dengan perbedaan umur kita yang sangat jauh ya. Saya di tahun ini 33 tahun, menurut saya ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau proses pencarian jati diri itu kan memang dia transisi dari remaja ke dewasa gitu ya. Kenapa dia penting? Itu yang pertama supaya kita tahu nih kita mau kemana, kita mau apa. Jadi kita simpelnya itu kita tahu tujuan hidup kita. Itu yang pertama, dan yang kedua menurut saya itu adalah untuk membangun kepercayaan diri. Karena menurut saya kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita akan takut untuk memulai apapun gitu loh. Mencoba hal baru juga kita jadi takut gitu. Jadi memang fungsinya dari penemuan jati diri ini adalah untuk kita tahu apa tujuan hidup kita, sama untuk menaikkan percaya diri gitu. Oke, terima kasih Kak Mei. Berarti memang jati diri itu sepenting itu ya. Betul. Apalagi tadi Kak Mei bilang juga kalau misalnya jati diri itu untuk menentukan tujuan hidup kita. Memang jati diri ini berarti sangat penting ya. Nah mungkin kalau dari Shirley, yang mungkin Shirley tahu, kan Shirley sekarang juga dalam proses pencarian jati diri kan. Nah kira-kira menurut Shirley kenapa sih pencarian jati diri ini tuh penting? Kalau misalnya aku lihat di lingkungan pertemanan aku, kan kita masa remaja itu masa-masa dimana kita labil ya. Apalagi untuk yang namanya mengambil keputusan itu masih belum bisa yang namanya to the point. Dan kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita, gimana kita mau bisa menentukan arah hidup kita mau kemana. Dan seperti yang dibilang sama kami, jati diri itu juga penting untuk namanya meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena orang yang nggak percaya diri itu sebenarnya orang yang nggak menguasai suatu hal, orang yang nggak percaya sama diri mereka, gitu sih Ra. Oke, terima kasih Shirley. Setuju banget ketika Shirley bilang bahwa misalnya jati diri itu memang sebuah proses untuk meningkatkan kepercayaan diri juga. Tadi Kak Mei juga udah bilang. Terus jati diri ini juga untuk menentukan arah hidup kita. Dan itu memang sangat benar. Nah selanjutnya kan kita udah tahu nih kalau misalnya pencarian jati diri itu penting buat kita lakukan. Nah kira-kira gimana sih prosesnya kita atau cara kita untuk bisa menemukan jati diri ini? Boleh dari Kak Mei lagi. Oke, saya lagi ya. That's okay. Oke, kalau menurut saya yang pertama itu ada eksplorasi. Nah, itu tuh tidak hanya terjadi pada saat remaja aja ya. Biasanya sebenarnya dari kecil ya. Jadi kalau misalnya dari kecil ada yang sekiranya udah punya bakat di bidang seni gitu ya. Biasanya orang tua tuh arahin les atau enggak mungkin kalau kegiatan di gereja, oh dari sekolah minggu nih suka nyanyi nih kayak gitu, diarahin ke vokal group gitu ya atau enggak core gitu kan. Nah itu eksplorasi itu pentingnya, itu eksplorasi itu enggak cuma di lingkungan rumah ya, kalau misalnya anak bayi itu ada yang sensori gitu-gitu ya. Kalau misalnya remaja mungkin di sekolah ada ekstrakurikuler, sekarang namanya apa ya, ekskul namanya ya. Nah itu tuh eksplorasi itu tuh sampai kita dewasa pun masih harus dilakukan, karena kan balik lagi proses jati diri ini kan bukan proses satu kali jadi ya, it's a long journey yang ketika sampai dewasa pun bisa jadi berubah gitu ya kan. Itu pertama eksplorasi dan penting banget untuk dilakukan biar kita bisa mencoba banyak hal baru. Dari banyak trial and error itu kita jadi tahu nih, oh kita sukanya apa ya, kita skillnya di mana ya, kita terampilnya di mana ya, kayak gitu. Nah yang kedua itu mungkin bisa mencari hubungan yang mendukung ataupun support system. Jadi kalau misalnya di rumah pertama itu ada keluarga, di sekolah mungkin ada guru ataupun pertemanan gitu ya. Nah mungkin bisa ditambah juga teman-teman di ekskul ataupun komunitas seperti di gereja kita ada kategorial remaja gitu. Nah menurut saya itu cukup mendukung karena dengan teman-teman yang mendukung, keluarga yang mendukung secara positif gitu ya. Kalaupun misalnya kita kayak gagal gitu ya, nggak langsung kayak nggak bisa loh gitu aja nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau yang suportif akan, oh nggak apa-apa gagal, kita coba lagi ya kayak gitu. Jadi memang support system dari keluarga, sekolah ataupun teman-teman itu penting gitu. Jadi sebenarnya masih banyak hal caranya, tapi menurut saya yang paling penting itu ada dua, itu ada eksplorasi dan juga support system
gitu. Nah bener banget sih, aku juga setuju banget dan aku kan memang ngerasain sendiri ya, aku juga masih dalam proses untuk pencarian jati diri dan aku memang merasa bahwa explore dan juga support system itu sangat membantu dalam proses pembentukan jati diri ini gitu loh. Ya seperti yang udah disampaikan sama Kame tadi, benar-benar berfungsi untuk menguatkan jati diri kita karena dari situlah kita bisa mengenal diri kita bisa meningkatkan kepercayaan, kita juga bisa lebih tahu arah hidup kita. Nah kalau misalnya dari Shirley nih, kira-kira gimana sih proses dari pencarian jati diri yang mungkin sekarang kamu lakuin juga? Oke, sama yang dibilang sama kami. Yang pertama itu ada self exploration, yang eksplorasi diri yang sekarang aku lakuin sih. Yang pertama gak jauh-jauh dari sekolah. Aku coba aktif di ekskul. Pas SMP aku sedikit cerita ya. Pas SMP aku coba untuk ikut ekskul pramuka, ya kan. Aku coba ikut lomba-lomba mereka. Aku aktif. Tapi selesai aku lulus, aku ngerasa kayak pramuka nggak cocok ternyata sama aku. Pas aku SMA, aku coba deh ikut ekskul yang lain, mulai dance, terus ada English club, dan itu aku coba terus sampai aku ketemu hal yang cocok sama aku. Dan yang kedua yang support system, betul banget. Kebetulan kan aku punya kedua orang tua yang sangat suportif banget sama aku. Mungkin kalian yang nyari support systemnya itu sahabat, teman itu juga boleh, tapi jangan lupa ya, nggak semua teman itu kasih pengaruh yang positif. Harus filter juga, karena kita kan kalau kita curhat ke teman, apakah mereka responnya positif? Kan nggak selalu kan, ya. Mungkin saran dari aku ya ngomongnya ke orang tua, karena kan orang tua yang lebih jauh berpengalaman untuk mencari jati diri dan pasti respon mereka jauh lebih baik gitu sih. Oke, berarti sangat prosesnya tuh memang cukup rumit ya, cuman dari proses ini penting banget ya hal-hal tadi yang udah Shirley bilang dan Kame bilang juga, dari lingkungan dan yang paling penting juga support sistemnya dari keluarga itu sangat membantu dalam pembentukan jati diri ini. Nah teman-teman, kita kan tahu ya bahwa dalam suatu proses itu nggak mungkin mulus-mulus aja nih, pasti ada tantangan yang menghalangi proses untuk pembentukan jati diri kita. Nah kira-kira dari Shirley dulu kali ya sekarang ya, tantangan apa sih yang menghalangi Shirley dalam proses pencarian jati diri ini? Apalagi Shirley kan sekarang juga lagi mencari juga kan? Kayak yang pertama itu mulai dari faktor keluarga, karena kan gak semua yang kita sukai pasti diizinin sama orang tua. Terlebih lagi kita yang Batak-Batak ini harus banget, kamu harus masuk hukum, kamu harus masuk komunikasi. Tapi kan ada beberapa anak yang ngerasa kayak enggak sih, aku enggak cocok di situ, dan itu yang ngehambat kita untuk yang namanya cari jati diri kita sebenarnya. Yang kedua itu pikiran kita. Kadang-kadang kan kita ngerasa minder atau insecure sama teman-teman kita. Kenapa itu bisa ngehambat kita mencari jati diri? Karena yang pertama, dengan kita insecure, kita pasti bakal gampang kebawa arus sama teman-teman kita. Dan gak semua, kan ya seperti aku tadi bilang, gak semua influence dari teman itu sebenarnya kan positif ya. Ada juga hal negatifnya. Dan yang ketiga, yaitu pertemanan. Kita harus yang namanya ngefilter pertemanan kita. Kita harus cari yang sebenarnya tuh baik untuk kita sama yang gak baik untuk kita. Kalau misalnya memang mereka kasih influence yang gak baik, ya udah kita cut off aja gitu. Oke, terima kasih Shirley. Nah mungkin dari Kame, kira-kira gimana nih tantangannya nih Kame? Betul, kalau menurut saya yang udah example dari, sorry lupa namanya, Shirley, maaf ya. Ya jadi kalau menurut saya itu pas banget ya, jadi itu terjadi banget di saya itu zaman dulu ya, namanya juga orang Batak ya guys gitu. Jadi dulu itu mama saya tuh pengennya tuh kayaknya ini semua orang Batak ya, jadi pengennya kalau nggak suster, nih kalau perempuan ya, kalau nggak suster, bidan, guru, PNS. Bener. Ya. Saya nggak mau jadi suster pemirsa ya, takut sama darah, nanti emosi dikit kita suntik gitu ya. Jadi salah satunya itu, dan menurut saya pada saat dulu di zaman saya SMA mau masuk ke kuliah itu pergumulan berat juga ya gitu. Karena kan kita tahu
yang membiayai perkuliahan ini orang tua ya. Mereka pasti merasa mereka lebih bisa punya power untuk menentukan mana gitu ya. Sampai pada akhirnya ya kita yang harus mencari dukungan lain gitu. Jadi kalau pada saat itu saya ngobrol dengan kakak saya, kemudian kakak saya yang bantu ngomong ke orang tua, oh si Mei ini nggak suka nih yang ini nih Mak nih, udah biarin aja nih dia mau masuk mana. Biasanya kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi tantangan ya, tapi kan it's not easy ya, tidak semudah itu pemirsa gitu. Nah jadi kalau menurut saya itu salah satu penting yang sangat relate sama semua orang Batak, saya rasa sih kayak gitu ya. Dan harusnya memang dari sisi orang tua mendukung ya, tapi kalau generasi boomer ini kan kita nggak bisa paksain mereka mengerti ya, karena memang di zamannya mereka itu mereka tidak terbiasa, apalagi kita Asian gitu ya, kita tidak terbiasa untuk mendengarkan pendapat anak gitu. Jadi orang tua merasa mereka udah lebih tua, lebih berpengalaman, lebih tahu gitu dah. Jadi intinya adalah kalau tantangan ini akan selalu ada gitu, tapi tidak selalu pada saat di awal aja gitu, kedepannya pun akan banyak tantangannya guys ya gitu. Jadi siap-siap aja. Gitu. Oke, terima kasih Kak Mei dan Shirley. Jadi memang ya yang paling sulit mungkin aku bisa bilang keluarga, khususnya orang tua. Betul ya. sekali. Karena ketika pikiran kita dengan orang tua berbeda, itu yang menimbulkan tantangan salah satunya dalam proses pencarian jati diri. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kan kita udah mengetahui proses dan tantangannya. Nah, sekarang aku mau nanya, kira-kira bagaimana sih jati diri kita itu terbentuk? Boleh dari Kak Mei dulu. Oke, kalau prosesnya itu udah pertama dari genetika ya. Jadi saya pernah baca satu jurnal bahwa 80% karakter kita itu bawaan orang tua, kayak gitu. Makanya ada selalu orang yang bilang jangan sampai salah pilih pasangan. Karena nanti apakah kamu mau anak kamu seperti dia, ibarat kata kayak gitu kan. Nah jadi itu yang pertama, jadi kalau misalnya kayak saya nih, orang tua saya tuh memang genetikanya pemarah gitu ya kan. Jadi udah otomatis kita pemarah juga. Dan itu menghilangkannya itu sulit sekali gitu. Jadi dari 80% ya itu cuma 20% bagian dari lingkungan. Kalau lingkungan ini nggak benar-benar bisa membuat saya tidak menjadi pemarah atau nggak dari diri saya sendiri tidak mengurangi amarah ini gitu ya. Saya akan seterusnya sampai tua nanti marah terus kayak gitu. Itu sih yang paling penting ya. Pertama faktor internal itu adalah genetik ya dari orang tua, dan yang kedua itu faktor eksternal atau lingkungan ya di luar itu. Nah itu yang penting itu bisa dari sekolah, bisa dari tempat les, bisa juga dari pertemanan gitu. Makanya kalau di Alkitab tuh Tuhan berfirman pergaulan buruk merusak kebiasaan baik kayak gitu kan. Nah that's why tadi yang disampaikan Shirley juga kita harus milih-milih teman gitu. Kalau misalnya ada orang yang suka bilang kayak kok teman-teman milih lah, kita milih baju aja milih, masa kita teman kita nggak milih gitu ya kan. Nah jadi itulah penting kita harus menemukan kalau dari genetika tidak bisa dirubah ya gitu ya, yang bisa mengubah cuma Tuhan dan kita gitu ya. Nah faktor lingkungan eksternal inilah yang bisa kita mungkin tidak diubah tapi diatur sedemikian rupa gitu. Oke, terima kasih Kak Mei. Jadi lagi-lagi ya kembali ke faktor internal khususnya orang tua ya. Ini berarti memang orang tua ini benar-benar sebagai kunci utama dalam proses pembentukan jati diri nih. Nah, selanjutnya mungkin dari Shirley, kira-kira tanggapan Shirley gimana? Kalau aku kan seperti yang tadi aku bilang, aku belum terbentuk nih jati diri aku. Aku masih cari sebenarnya jati diri itu apa. Tapi aku setuju sama yang dikatakan Kak Mei, karena memang kebetulan papa aku nih bisa dibilang pemalu anaknya. Jadi kebawa gennya ke aku. Aku jadi pemalu di sekolah. Cuman kita bisa ngebentuk karakteristik baru dengan kita coba hal baru. Kita keluar dari zona nyaman kita. Ya, jadi nggak semua gen itu akan terus selamanya kayak gitu. Kita bisa berubah kok. Dengan aku coba kayak aku worship leader di gereja aja itu bisa ngebangun percaya diri aku gitu sih Ra. Benar-benar luar biasa banget ya itu proses-prosesnya, dan kita akan melewati ya Shirley walaupun ya, dan kami yang udah melewati luar biasa banget dalam proses pencarian jati diri ini. Berarti kita sama-sama tahu ya bahwa salah satu kuncinya itu dari faktor internal tadi adalah genetik dari orang tua. Nah ada juga loh teman-teman dari faktor genetik ini ada anggapan nih teman-teman kalau misalnya
banyak orang berkata bahwa self love itu merupakan kunci untuk menemukan jati diri. Nah, kira-kira teman-teman setuju nggak nih? Dari Shirley boleh kali ya? Oke, self love. Kalau misalnya ngomongin self love ya, coba aku ambil contoh dari pengalaman aku di sekolah. Dengan mungkin kita para Gen Z nggak asing sama namanya circle pertemanan ya kan. Dan setiap circle pertemanan itu pasti ada standar mereka masing-masing. Ada yang mungkin di circle pertemanan ini isinya orang-orang pintar, ada yang isinya orang-orang kayak hedon itunya ya, gaya hidupnya. Dan kadang-kadang ada beberapa anak yang kayak dipinggirin gitu kan. Tapi sebenarnya anak-anak itu tuh ngerasa kayak apa gue harus ngubah diri gue supaya diterima sama mereka ya kan. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita, kita tahu apa yang kita mau, sebenarnya kita nggak bisa, kita nggak gampang ya namanya kebawa arus sama teman-teman kita gitu sih Ra. Tapi kenapa self love itu penting? Ya kembali lagi karena self love itu Menerima diri kita. menerima diri kita. Ya. Oke, berarti penting ya karena self love ini bagian dari menerima diri kita. Dan setuju banget ketika Shirley bilang kalau misalnya kita itu gak harus loh menyesuaikan dengan mereka. Kita punya jalannya masing-masing dan itu yang membentuk kita. Kita dalam proses pencarian jati diri justru itu yang harus kita lakukan. Kita gak boleh ngikut mereka tapi kita membentuk jati diri kita sendiri. Itu identitas yang mau kita bangun. Nah dari kami kira-kira setuju gak sih kalau misalnya dibilang self love itu adalah kunci untuk pencarian jati diri? Kalau menurut saya self love itu menjadi salah satu bagian ya yang mendukung untuk menemukan jati diri. Nah jadi memang self love itu atau menemukan jati diri ini penting, yang tadi udah dielaborasi sama Shirley, kita bisa sebut itu sebuah penerimaan diri. Jadi kayak misalnya saya nih, kalau di lingkungan saya mungkin di generasi saya gitu ya, everybody's using iPhone, kayak gitu ya. Nah saya tidak punya prinsip hidup saya adalah saya membeli sesuai kebutuhan dan fungsi. Jadi saya tidak membeli iPhone untuk foto di fitting room. Saya nggak gitu, saya membeli sesuai fungsi. Ini handphone saya cuma 2,5 juta, dia bisa buat kerja gitu. Jadi saya tidak ada urgensinya untuk ngikut-ngikut beli iPhone 15 juta gitu ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya harga iPhone. Misalnya 15 sampai 20 juta hanya untuk dibilang keren pakai iPhone atau enggak kaya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sudah menerima diri, kita sadar diri gitu ya, kemampuan kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuh, kita nggak akan berusaha untuk ngikut orang lain gitu ya. Kayak misalnya orang pakai iPhone, oh nggak butuh kayak gitu. Kalau misalnya dibilang buat foto-foto, puji Tuhan saya nggak suka foto. Jadi nanti yang pakai iPhone aja kita pakai HP dia aja ya. Kitanya nggak perlu beli gitu ya, Iya, kan benar-benar. gitu. Nah itu salah satu penerimaan diri penting, termasuk misalnya secara fisikal ya. Jadi biasanya self love itu kan banyak digemakan oleh, ini bukan body shaming ya, oleh orang-orang yang mungkin punya badan gemuk, misalnya kayak gitu ya. Meskipun saya pribadi kurang setuju karena sebenarnya kegemukan ini tidak hanya tidak indah secara visual, physical gitu, tapi lebih ke itu banyak penyakit gitu ya guys gitu. kesehatan ya. Lebih ke kesehatan sebenarnya concernnya ya kan. Apalagi zaman sekarang makanan kita sudah tidak terkontrol, semakin murah semakin berbahaya gitu ya kan. Itu boba-boba manis-manis semuanya kental manis bukan susu ibarat kata gitu. Nah jadi menurut saya penerimaan diri ini penting sekali gitu. Karena kalau kita sudah menerima diri kita gitu ya, kita tidak terusik dan tidak gampang terganggu oleh omongan-omongan orang gitu. Nah biasanya kalau udah nerima diri, jadi lebih pede, lebih percaya diri kayak gitu kan. Kita gabung sama semuanya, misalnya pakai iPhone, ya saya santai-santai aja pakai ini apa ini ya, Vivo nih kayaknya. Gitu, jadi menurut saya penting sekali. Pertama untuk penerimaan diri, kemudian jadi sudah merasa cukup gitu ya. Sama satu lagi, kita udah percaya diri aja meskipun kita berbeda. Jadi menurut saya self love itu tidak takut berbeda itu. Karena kan belum tentu salah kalau kita berbeda kan gitu. And that's normal gitu. Begitu sih.
Oke, makasih Shirley dan juga Kame. Jadi benar banget ya, jadi self love itu salah satu bentuk kita untuk menerima diri kita, terkhusus supaya kita itu gak ikut-ikutan sama orang lain. Berdasarkan pengalaman dari Kame dan juga Shirley juga tadi ya. Dan memang benar ya teman-teman, walaupun di sekitar kita itu mungkin ada standar tersendiri, standar khusus akan suatu hal, kita tuh gak harus buat ngikutin standar-standar mereka. Justru dalam proses pembentukan jati diri, kita harus punya standar kita sendiri. Itu fungsinya untuk membentuk identitas diri kita. Nah, kita kan udah tahu nih, kita sama-sama setuju. Aku udah bisa simpulin bahwa kita sama-sama setuju ya bahwa self love atau penerimaan diri itu penting buat proses pencarian jati diri. Nah, selanjutnya terkadang tuh di masyarakat remaja itu masih sering yang namanya kehilangan jati diri. Jadi dia remaja itu sering yang namanya nggak kenal sama diri mereka. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu tidak mengenal diri mereka? Gampang sih sebenarnya kalau dari faktor keluarga, misalnya orang tuanya nggak begitu peduli sama anaknya. Ya karena kan mungkin kita tahu ya, nggak sedikit kok kasus yang anaknya salah pergaulan karena ternyata di rumahnya memang orang tuanya lebih berfokus kepada hal lain lah. Dan itu yang ngebuat si anak terbawa arus. Yang tadi aku bilang terbawa arus sama pergaulan-pergaulan yang aku bilang pergaulan itu kan gak semuanya positif ya. Ada sisi negatifnya. Dan contoh kalau misalnya kita ambil nih anak-anak di seumuran kita kan yang cowok kalau misalnya gak ngerokok, gak minum alkohol pasti gak dianggap keren. Jadi mereka ngerasa kalau apa gue coba-coba aja ya biar gue dianggap keren gitu. Dan itulah yang ngebuat mereka jadi gak kenal sama diri mereka ya. Sebenarnya mereka tuh anggap itu benar, tapi sebenarnya tuh enggak gitu. Jadi memang ya teman-teman ada stigma atau prasangka yang salah di masyarakat yang membuat orang-orang tuh terkadang jadinya tuh salah persepsi, salah pengertian gitu loh. Jadi orang-orang malah ikut-ikutan atau mungkin bahasa sekarangnya FOMO ya akan suatu hal. Bukan karena kemauan mereka, bukan karena kebutuhan mereka, tapi maunya kemauan mereka. Nah, selanjutnya mungkin dari Kame kira-kira. Kalau misalnya mungkin kalau di remaja diksinya lebih ke belum menemukan jati diri ya. Nah itu salah satu contoh tadi itu memang itulah kekurangan orang tua kita yang adalah generasi boomer ya. Tidak banyak dari mereka yang tahu caranya menjadi orang tua gitu. Makanya saya secara pribadi tidak setuju sama orang-orang kalau yang di seumuran saya gitu ya, itu yang umur 20 menikah hanya karena untuk just for the wedding day gitu. Betul. Dia nggak mikirin 40 tahun ke depan gitu. Nanti pas punya anak, mohon maaf lahir batin ya kan, contohnya di gereja. Dia nggak bisa ngatur anaknya supaya tidak lari-lari selama ibadah. Dia nggak bisa ngasih tahu kayak gitu kan. Dia tidak punya kemampuan itu untuk ngajarin anaknya gitu. Sehingga contohnya kalau yang tadi yang salah arah, misalnya ada yang narkoba gitu ya, yang ngerokok, dia tidak mendapatkan kasih di rumahnya. Sehingga dia mencari pelarian atau enggak validasi dari yang lain. Dia tidak divalidasi di rumah. Jadi kalau misalnya orang tua yang sayang gitu ya, misalnya kita nilainya jelek, ada nih yang begini nih, masa nilainya 80 gitu aja nggak bisa, si itu anaknya 90 kayak gitu. Padahal orang tuanya dia sekolahnya gimana juga kagak tahu gitu ibarat kata kan, padahal itu sebenarnya salah dia gitu. Nah makanya balik lagi saya bilang support system itu penting sekali gitu. Jadi kalau misalnya dari keluarga nggak bisa, ini menurut saya ya berlaku untuk semua orang. Menurut saya setiap orang harus punya mentor, karena tidak semua keluarga mampu untuk saling mengasihi sebagai keluarga ataupun sebagai orang tua dan anak. Kemudian guru pun menurut saya ada yang tidak punya kapasitas untuk benar-benar mendidik. Mereka cuma mengajar aja gitu. Jadi one way communication, saya cuma menjelaskan, kamu mendengarkan gitu. Benar. Nah jadi gurunya nggak kayak misalnya baru masuk gitu ya, udah terlambat gitu langsung duduk. Kan kalau misalnya gurunya bisa mendidik gitu ya, harusnya datang dulu, salam dulu, sapa, minta maaf dulu kayak gitu. Jadi memang perlu mentor ataupun seseorang yang lebih ahli di bidang tersebut gitu ya, lebih ke psikologi ataupun self improvement ya, pengembangan diri. Atau enggak intinya orang lain dah, misalnya di sini
dari remaja. Kan kalau remaja punya pendamping remaja. Nah itu bisa tuh jadi salah satu yang di luar keluarga, di luar sekolah yang bisa membantu kita. Kalau misalnya yang remaja-remaja bingung gitu ya Kak nih, misalnya yang sekarang udah kelas 12 ya sebutannya ya. Iya Kak bingung nih Kak kita mau ngambil jurusan apa kayak gitu. Nah nanti kan dari pendampingnya atau kakak-kakaknya yang lebih senior bisa mengarahkan gitu kan. Misalnya orang tuanya nggak bisa, karena saya dulu pun mengalami seperti itu. Orang tua saya nggak ngerti, sekolah saya juga nggak ngerti gitu ya. Bahkan setelah saya bekerja saya baru tahu kalau ada Poltekkes. Jadi saya dulu tuh IPA, jadi saya tuh sukanya sebenarnya IPA gitu ya. Tapi orang tua saya tidak mendukung karena nganggapnya si IPA-IPAan ini tuh masa depannya nggak jelas gitu ya. Nah makanya saya bilang mentor ini penting gitu. Kalau misalnya dia itu tujuannya itu bukan mendikte tapi dia mengarahkan. Jadi dia nanti akan yang nanya, kamu sukanya apa? Kamu maunya apa gitu. Jadi goalsnya apa? Kita lihat nanti strateginya apa nih caranya nih kayak gitu. Misalnya mau jadi penyanyi gitu ya kan. Pasti kan strateginya apa? Oh ikut les. Kemudian bisa trial misalnya di gereja gitu ya, ikut vokal group, terus nanti aktif di misalnya kalau di acara, oh coba nih ikut jadi worship leader kayak gitu-gitu. Nah jadi mentor itu penting sekali menurut saya perannya kalau balik lagi ya dari keluarga ataupun sekolah yang terdekat secara daily itu nggak bisa provide kebutuhan untuk menemukan jati diri gitu. Oke, jadi mentor ya kami ya. Betul. Kalau misalnya dari keluarga nggak bisa, kita perlu mentor khusus yang bisa mendampingi kita. Dan sangat setuju, benar-benar memang itu yang bisa membuat kita terjadi yang namanya krisis identitas. Betul. Dengan kita nggak tahu apa yang harusnya kita lakukan. Tadi penjelasan kami kalau misalnya guru mengajar seorang murid itu, mengajar murid-muridnya cuma satu arah doang, one way, itu nggak akan bisa masuk apa yang disampaikan seperti itu kan. Nah, kan kita udah tahu bahwa misalnya hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan yang namanya krisis identitas. Nah, aku mau nanya sama Kame dan juga Shirley, kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa menangani krisis identitas tersebut? Oke, mungkin cara menangani krisis identitas itu adalah menurut saya kembali lagi ke proses mencari jati diri ya. Jadi ibarat kata gini, kita mencari, abis itu kita stuck nih, kayak gitu stuck nih, hilang arah, nggak tahu mau ngapain. Nggak punya tujuan hidup gitu. Itu biasanya tuh kita out of topic sedikit, salah satu penyebab orang bunuh diri itu adalah karena dia tidak tahu dia mau ngapain. Dia merasa pertama biasanya tuh udah nggak ada support system di situ, udah pasti. Kalau misalnya ada support system pasti dibilang udahlah kita masih bisa, kita coba lagi yuk. Ayo besok deh tidur dulu deh, makan dulu deh biar istirahat dulu gitu. Besok bangun kita coba lagi gitu. Lu maunya apa gitu loh. Nah menurut saya yang paling pertama itu adalah si support system ini sih penting gitu. Pertama support system, tapi kalau tidak ada support system itu bisa kita journaling. Journaling itu maksudnya gini, kita tulis nih yang gagal apa aja. Kemudian kita maunya apa kayak gitu ya. Ditulis. Jadi saya pernah baca kita tuh harus menulis 20 misalnya. 20 hal yang kita mau, kemudian kita filter jadi 10. Dari 10 kita filter jadi 5. Nah dari 5 kita urutin prioritasnya. Nah dari situ tuh kita bisa tahu tuh, apa sih yang sebenarnya kita mau. Udah dapet nih 1, 2, 3, lanjut lagi ke proses selanjutnya. Balik ke eksplorasi gitu. Jadi balik ke titik awal itu di eksplorasi, coba lagi yuk. Jadi misalnya contoh, misalnya kalau yang kelas 12 gitu ya, nggak lulus PTN kayak gitu kan. Biasanya kan pada puyeng ya, nangis dulu biasanya ya guys. Nangis dulu gitu, wah kayak gitu. Nah tapi kan itu kita kalau misalnya setelah diskusi dengan orang tua, mungkin dengan guru ataupun dengan teman-teman, ayo bisa kita coba tahun depan. Kalau tahun depan gak lulus juga kita punya opsi. Misalnya opsinya kerja. Kalau misalnya nggak kerja, kuliah sambil kerja, misalnya problemnya dana kayak gitu-gitu kan. Nah jadi itu penting banget tuh yang terakhir itu adalah kembali bereksplorasi. Jadi dari support system dulu, kemudian journaling dulu ya, kita set dulu goals kita apa, kemudian kembali ke eksplorasi gitu. Jadi kita bekerja terus gitu. Tapi sebenarnya intinya dalam hati lagi, menurut saya sih sebenarnya inti utamanya justru membangun hubungan dengan Tuhan ya menurut saya ya. Karena kalau misalnya kita udah membangun hubungan dengan Tuhan, itu
kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita udah nggak sanggup, nanti Tuhan yang kirim teman. Jadi kita nggak nyari nih. Jadi kalau misalnya Ara atau nggak Shirley lagi diem puyeng, terus tiba-tiba nih ada teman yang begini nih. Sher, lu kenapa lu nangis-nangis kayak gitu ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan nangis gitu kan? Percayalah itu Tuhan guys. Jadi saking sayangnya Tuhan sama kita, biasanya kita nggak minta pun Tuhan ngirim gitu. Makanya menurut saya akar dari ini semua sebenarnya memiliki hubungan yang akrab ataupun erat dengan Tuhan gitu. Biasanya kalau yang bunuh diri itu nggak percaya Tuhan sih menurut saya. Kita kalau percaya Tuhan pasti kan kalau baca Alkitab ibadah gitu ya, kita tahu pasti Tuhan kan rencananya baik gitu ya. Cuma memang prosesnya nggak kelihatan aja gitu. Gitu sih menurut saya. Oke, luar biasa ya, benar-benar ini merupakan cara yang sangat baik, sangat luar biasa banget dikasih oleh Kamei buat menangani krisis identitas. Tadi udah disampaikan bahwa misalnya kita butuh support system yang penting, kita butuh support system yang benar-benar memang pengen ngebantu kita, nge-support kita supaya kita tuh tetap stay gitu loh. Nah terus juga kita perlu yang namanya journaling, kita bisa mengetahui prioritas kita, apa sih yang harus kita kerjakan dan ketika kita sudah berhasil, kita langsung balik lagi ke yang pertama, kita harus mengeksplorasi lagi diri kita. Nah, tapi dari ketiga hal tersebut, tadi kami juga udah bilang bahwa misalnya yang paling penting itu adalah berakar di dalam Tuhan dengan cara membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Oke, makasih Kame. Selanjutnya dari Shirley nih, kira-kira gimana sih caranya menangani krisis identitasnya? Kalau misal krisis identitas aku belum pernah yang namanya ngalamin ya. Mungkin aku pernahnya tuh kayak stuck. Gue harus ngapain sekarang ya kan? Karena biasanya anak-anak sekarang kan kebanyakan introvert ya kan? Mereka tuh takut yang namanya mencoba hal baru. Giliran mereka stuck, mereka bingung mau harus gimana. Tapi begitu kita coba explore yang dibilang sama Kamei, kita jadi tahu kita tuh maunya kemana sih. Karena coba aku sedikit kasih curhat ya. Ini aja jangan kasih contoh jauh-jauh deh. Ini kan podcast pertama aku. Aku nyiapin jawaban, aku nyiapin mental itu aku sampai nangis loh. Aku bahkan curhat ke mama, mama aku gimana nih besok podcast, takut salah ngomong gitu kan. Tapi yang dibilang tuh support system memang kita tuh selalu butuh supaya kita nggak pendem semuanya tuh di diri kita sendiri gitu. Akhirnya mama bilang, pasti mama ada jawaban tapi ada beberapa jawaban yang mama nggak bisa jawab. Ya akhirnya mama bilang, yaudah kalau misal kayak gitu coba kamu ngomong sama Tuhan. Dan tentu jawaban Tuhan tuh unik ya, karena kan nggak mungkin Tuhan tiba-tiba langsung jawab Shirley gini enggak. Jadi kebetulan kan di SMA aku di setiap pagi sama siang ada namanya ibadah atau saat teduh pagi. Nah entah kenapa setiap ada pergumulan di setiap malamnya itu firman-Nya tuh selalu nyatu sama apa yang aku alamin. Dan seperti yang dibilang sama Kamei, memang hubungan kita sama Tuhan itu benar-benar ngebantu dalam kita keluar dari kehilangan arah itu, Ra. Oke, jadi ya benar-benar luar biasa ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi lagi dan memang sangat setuju support system lagi-lagi nih, support system nih memang kunci dari segala kunci ya, ini penting banget sih. Dan kalau boleh cerita juga ya, aku sebenarnya sama Shirley. Kalau Shirley bingung dengan jawaban pada saat menjadi narasumber, aku pun sebagai MC sebelum di hari podcast ini tuh juga sama-sama takut. Aku beneran takut. Aku itu baru sadar kalau misalnya memang ternyata aku sebutuh itu sama support system. Aku itu cerita sama kakakku kan kebetulan sudah lumayan oke lah gitu jadi MC, sudah pernah juga dan lebih berpengalaman daripada aku. Jadi aku bertanya sama kakakku kira-kira gimana sih jadi MC dan kira-kira gimana cara menjawab atau gimana sih cara buat bertanyanya ke para narasumbernya, gimana caranya supaya nggak canggung. Aku beneran tanya semuanya kepada kakakku dan itu benar-benar buat aku mengurangi ketakutan aku gitu loh. Jadi benar-benar ketakutan aku itu berkurang dengan support system dari kakakku itu. Benar-benar sama seperti yang Shirley bilang juga. Keren banget, luar biasa banget ya. Benar-benar memang itu semua yang pasti dari Tuhan. Tuhan menyalurkan jawabannya
nggak secara langsung tapi lewat perantara, dan perantaranya itu ada di sekitar kita. Betul. Benar-benar keren banget, luar biasa banget. Nah, kita udah tahu nih dari proses, dari tantangan, kita udah tahu kunci-kuncinya. Nah sekarang aku mau nanya sama teman-teman sekalian nih. Jadi apa sih tanda yang menunjukkan bahwa kita itu sudah menemukan jati diri kita? Dari kami dulu, karena kami kan sudah menemukan lebih dulu nih. Oke. Jadi kalau menurut saya itu tanda pertama itu kita percaya diri. Kita nggak takut sama omongan-omongan orang gitu. Jadi kebanyakan dari kita itu kan suka takut diomongin ya gitu. Saya nggak takut diomongin orang. Karena prinsipnya begini, ketika orang ngomongin kita, dia punya hak untuk ngomongin kita. Tapi orang itu nggak tahu kalau kita tidak punya kewajiban untuk mendengarkan hal tersebut, guys, kayak gitu kan. Setuju. Jadi kalau ada orang ngomongin kita ya nggak apa-apa, that's okay. Berarti di dalam hidup mereka ada kita. Mereka memiliki waktu untuk ngomongin kita di saat kita tidak memikirkan mereka gitu loh. Setuju. Apalagi sebenarnya kita semua kan sebenarnya tidak spesial secara manusia ya. Kalau di mata Tuhan ya kita spesial. Tapi jangan merasa spesial sendirilah gitu ibarat kata kan. Jadi saya santai-santai aja gitu, misalnya percaya diri aja gitu. Termasuk misalnya kalau percaya diri, misalnya kayak saya nih, rambut saya keriting. Ini bukan standar kecantikan Asia gitu kan. Kalau Asia tuh kayak Soun ya, tinggi, putih, kurus, rambut panjang, lurus. Tinggi saya enggak nih, 160 nggak nyampe, rambut keriting. Tapi karena saya sudah balik lagi seperti yang tadi ya, saya sudah mencintai diri saya sendiri gitu ya. Jadi saya udah kuat, tangguh nih, orang mau ngatain apa juga ya lanjut aja gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya caranya itu sebenarnya selalu upgrade diri ya. Jadi memang kalau tanda-tandanya itu dia selalu sudah percaya diri dan selalu upgrade diri. Kalau kita nggak upgrade diri, ya ampun, ini kita aja tahun aja sudah berganti ya, masa kita nggak berganti gitu ya kan. Nah itu pertama percaya diri, terus yang kedua itu menurut saya punya tujuan. Jadi banyak orang yang tidak punya tujuan ya. Jadi kalau misalnya orang misalnya kayak ada beberapa naposol yang suka sharing sama saya dengan keadaan dunia sekarang gitu ya, terutama Indonesia banyak layoff gitu ya, susah nyari kerja gitu ya. Ada tuh yang udah patah semangat, ada yang masih mau terus berusaha gitu. Kalau orang yang punya tujuan, dia nggak akan tuh di tengah-tengah kegagalan dia berhenti, enggak, gas terus. Tapi balik lagi ya, dasarnya itu karena dia percaya Tuhan punya rencana baik gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah punya tujuan jelas gitu ya, kalau misalnya dia nemu gagal begini, dia bisa tahu kegagalan ini adalah cara Tuhan buat ngasih tahu kita bahwa hey, ini caranya salah ya. Kamu perlu cari cara yang lain, kamu perlu cari solusi yang lain gitu. Jadi kalau udah punya tujuan, apapun halangannya kita akan selalu cari jalan. Dan balik lagi, Tuhan kan akan selalu dikasih jalan ya guys, makanya kita harus bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Gitu sih kalau menurut saya, percaya diri dan balik lagi ke tujuan hidup. Supaya nanti nggak diem-diem di kamar, amit-amit ada kabar turut berduka gitu kan, serem ya guys. Itu sih sebenarnya menurut saya sih. Oke, percaya diri dan juga punya tujuan. Punya tujuan tadi ya, benar-benar ya, percaya diri emang udah kunci di awal ya. Ketika kita sudah mengetahui jati diri kita udah mengenali diri kita, ya udah kita udah pasti percaya diri. Dan udah terlihat ya dari kami yang sudah menemukan jati dirinya, pribadinya sudah sangat terbentuk, luar biasa banget. Puji Tuhan ya guys. Puji Tuhan. Dan juga kita punya tujuan. Ya tadi juga dibilang kalau misalnya Tuhan itu pasti punya jalan. Aku juga pernah dengar khotbah dari Amang siapa, aku lupa pokoknya. Tuhan itu kasih kita banyak pintu, dan di setiap pintu itu belum tentu pintu itu tuh menunjukkan jalan yang mau kita tuju. Betul. Tuhan itu mau supaya ketika kita menjalankan tujuan kita itu ada tantangannya. Tujuannya apa? Tantangannya itu adalah supaya memperkuat iman kita. Betul. Makin percaya sama Tuhan bahwa misalnya tantangan yang dikasih, tantangan yang sedang kita alami ini benar-benar berasal dari Tuhan dan tujuannya untuk menguatkan iman kita. Betul, Seperti betul. itu sih. Nah mungkin kalau dari Shirley, kira-kira tandanya apa sih ketika kita sudah menemukan jati diri kita? Tandanya itu kebalikan dari apa yang sedang aku alamin sekarang. Karena kan aku masih, kembali lagi aku belum ketemu nih jadi diri aku. Nah aku tuh masih ngerasa yang namanya kurang percaya sama apa yang aku lakuin. Kayak
yes, kembali lagi tadi aku takut salah jawab lah. Aku masih kurang percaya diri sama penampilan aku, terutama kalau misalnya sama teman-teman kan. Nah, tanda yang tadi kami bilang, yang pertama percaya diri. Oh tentu, karena mereka udah menguasai sama hal apa yang sebenarnya mereka pegang gitu. Jadi mereka nggak takut lagi apa yang akan terjadi ke depannya, ya kan? Terus yang kedua, tadi apa Kak? Punya tujuan. Punya tujuan. Karena kan kita masa peralihan ini kan masih nerka-nerka, kira-kira kita bisa gak sih capai tujuan kita. Tapi yang aku mau garis bawahi, kalau misalnya orang yang punya jati diri, pasti mereka akan terus stay sama prinsip mereka, gitu aja sih. Oke, berarti ya sama ya, percaya diri dan punya tujuan, benar-benar fondasi yang kuat buat menjadi tanda bahwa misalnya kita sudah memiliki jati diri. Semoga ya Shirley benar-benar mendapatkan jati diri yang saat ini sedang dicari-cari, dan semoga aku juga ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, ketika kita sudah mendapatkan jati diri, nah kira-kira apa sih manfaat dari kita mendapatkan jati diri itu, yang terutama buat remaja ya, ketika kita sudah mendapatkan jati diri, apa sih manfaatnya bagi kita? Mungkin dari kami lagi saya yang lagi, sudah menemukan jati diri dan sudah melewati fase remaja ya. Oke, kalau menurut saya ini paling penting adalah kesehatan mental ya guys. Jadi kalau misalnya akan banyak ke depannya orang-orang yang akan berusaha menjatuhkan kita, kayak gitu ya. Jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain nih, terus tiba-tiba orang itu pengen berusaha menjatuhkan kita kayak gitu dengan berbagai cara gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah jelas nih ya, kita sudah punya jati diri, kita punya prinsip hidup gitu ya, kita nggak akan mudah goyah. Misalnya ada orang yang nyinyirin kita gitu ya, kita nggak jadinya tuh nggak mudah tersinggung gitu. Misalnya ada yang nyinyirin, ah dia mah kayak begitu mah nggak bisa, itu mah gampang, itu gue juga bisa kayak gitu kan. Misalnya kita nggak dengar langsung, biasanya kan gosip kita tidak mendengar langsung ya guys, kita mendengar dari orang lain yang melaporkan gitu ya. Ada orang kalau misalnya yang belum tidak punya prinsip hidup, belum dewasa secara karakter gitu ya, dia akan mudah tersinggung dan marah. Tapi kalau misalnya kayak saya nih, saya udah di tahap santai gitu. Jadi saya kalau misalnya, karena saya menjaga kesehatan mental saya gitu kan, jangan sampai gara-gara omongan orang saya yang stres. Lah dia yang ngomong udah nggak ngomongnya depan saya stres kan, saya yang rugi gitu ya kan, kita rugi waktu, rugi tenaga gitu. Bisa juga sampai rugi uang gitu kan, ngapain coba healing, ngopi kita. Karena kan biasanya kalau perempuan itu ya, cara healingnya itu udah belanja ya, entah Shopee ataupun kita tiba-tiba pergi ke mall gitu ya. Nah jadi menurut saya penting sekali untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Itu sih menurut saya. Oke, kesehatan mental ini benar-benar sebagai manfaatnya juga ya bagi remaja ketika sudah mendapatkan jati dirinya. Dan buat Shirley nih, kan pasti Shirley punya tujuan kan buat dapetin jati diri. Nah, tujuan atau manfaat yang Shirley pengen dapetin aja kali ya, yang pengen Shirley dapetin ketika Shirley udah punya jati diri itu apa sih? Aku jawabannya hampir sama kayak kami, karena memang akhir-akhir ini aku gampang ya namanya terbawa sama pendapat orang lain. Kayak orang marahin aku aja aku langsung nangis. Itu nangisnya gak cuma sehari doang, bisa kepikiran berminggu-minggu. Dan itu benar-benar jadi beban tersendiri di hati aku, dan itu sebenarnya nggak bagus ya untuk yang namanya mental. Betul. Dan itu sih Ra, kalau misalnya tujuannya sih belum ada. Ya, karena masih dalam proses mencari ya, tentu tujuannya mungkin masih belum ada, tapi pasti dapat nantinya. Nah, dari tadi kita udah bahas nih teman-teman, bahwa misalnya kita sudah mengetahui arti dari jati diri secara umum. Nah sekarang kita mau lebih menjerumus lagi nih teman-teman, kita mau berdasarkan apa yang sudah Tuhan kita ajarkan nih lewat dari Alkitab. Nah menurut teman-teman arti dari jati diri dalam remaja Kristen tuh apa sih? Dari Shirley boleh? Coba dari aku ya, kan jati diri itu bukan apa yang orang lain pahami tentang kita, tetapi bagaimana kita memahami diri kita. Tetapi dalam sisi Kristen itu lebih kepada siapa sih kita di hadapan Tuhan. Karena kembali lagi kalau misalnya kita baca di Yeremia 1 ayat 5, bahkan Tuhan membentuk kita
membentuk kita, menciptakan kita, dan dia sudah mengenal kita lebih dulu dibandingkan pas orang tua kita. Karena bahkan teman-teman kita, karena dia kan sudah kenal kita bahkan sebelum kita ada di rahim ibu kita, sebelum kita lahir. Dan kita ini semuanya itu kan udah jadi milik Tuhan. Dan baiknya kita itu untuk menjalani hidup kita sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan gitu, Ra. Oke, Shirley, jati diri dalam Tuhan benar-benar berarti kita mengimplementasikan apa yang mau Tuhan lakukan sama kita ya. Dan ya betul banget, aku setuju banget sih. Memang kita sebagai orang yang masih mencari jati diri memang harus orientasinya sama Tuhan ya. Benar-benar karena Tuhan tadi udah disampaikan sama Shirley juga, Tuhan itu sudah membentuk kita sebelum kita dilahirkan, Tuhan tuh sudah membentuk kita sedemikian rupa. Jadi Tuhan tuh udah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang dari Kame kira-kira gimana nih Kak? Betul, sama. Jadi kalau misalnya dalam remaja Kristen ya, itu jati diri sebagai remaja Kristen itu menurut saya adalah itu siapa kita sebagai anak Tuhan. Kalau misalnya di Alkitab kan tulisannya itu anak-anak Allah ya. Siapa kita sebagai anak Tuhan dan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ataupun mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan nyata gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mengasihi, kita lemah lembut kayak gitu ya, kita sabar, berarti kita mengaplikasikan nih gaya hidup Tuhan Yesus gitu ya, nilai-nilai kasih, nilai-nilai buah-buah roh itu yang Tuhan udah ajarkan kayak gitu. Memang itu sih, jadi penting banget itu kita harus punya gaya hidup Tuhan Yesus ya gitu, gaya hidup Kristen supaya orang tahu nih, oh ternyata tuh murid Yesus kayak begini ya, anak Tuhan begini ya. Jangan sampai yang orang tahu tuh, oh anak Tuhan begini nih kerjaannya gosip mulu gitu. Jangan kayak gitu ya guys, jangan. Meskipun memang gosip ini sulit sekali ya dihindari, tapi kalau bisa kita kurangin sampai hilang kayak gitu. Oke, benar banget, setuju banget. Ini benar-benar luar biasa ya dari Shirley dan juga Kame. Bahwa misalnya jati diri sebagai remaja Kristen itu adalah ketika kita membentuk identitas kita sesuai sama Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Benar-benar kita bisa mencerminkan di masyarakat dan di lingkungan sekitar kita apa yang Tuhan lakukan gitu. Nah, sekarang aku mau tanya sama teman-teman semua. Kira-kira kalian melihat diri kalian itu siapa sih di hadapan Tuhan atau siapakah aku di hadapan Tuhan? Nyanyi dulu. Apakah aku ini? Oke, mungkin aku jawabnya simpel aja ya. Kita ini di mata Tuhan itu orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Bahkan Betul. dari remaja pun kita sudah dipakai sama Tuhan. Contohnya sekali. kayak Ara sekarang jadi MC. Betul. Aku sama Kame jadi narasumber. Betul. Bahkan pas kita di sekolah pun kita bisa dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita gitu, Ra. Oke, luar biasa banget ya. Benar-benar berarti memang Tuhan dari kita kecil itu Tuhan udah benar-benar pantaskan kita lah buat memberitakan apa yang ia lakukan seperti itu ya. Nah, dari Kame kira-kira gimana nih Kak? Kalau menurut saya kita ini sebagai manusia spesial banget ya, karena di kitab Kejadian aja pada saat penciptaan gitu ya, Tuhan berkata biarlah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar kita gitu kan. Keren banget guys ya, kan kita tahu nih sebutan Tuhan kita ini kan banyak ya, penolong gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya berharga atau enggak, udah pasti berharga banget kayak gitu. Jadi tapi tergantung orang ya, mungkin menurut saya orang yang kurang deket sama Tuhan gitu ya, bangun hubungan sama Tuhan, mungkin tidak akan merasa dirinya berharga gitu ya. Padahal Tuhan udah menjamah nih, tapi belum dapat nih kasihnya, karena ibarat kata tadi yang seperti diinfoin sama Shirley, kita kan sudah dipilih sama Tuhan ya. Tuhan berfirman, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Lah kita mah bersyukur banget ini ya kan. Saya sampai detik ini sangat bersyukur sekali bahwa saya lahir, Tuhan mengirimkan saya ke keluarga yang Kristen, Batak, Protestan. Nah itu bersyukur banget paket komplit gitu ya kan. Jadi kan kita tahu ya ada beberapa karakter orang Batak yang menurut saya bagus nih, lebih tough, tangguh gitu kan. Misalnya kalau gagal bangkit lagi gitu.
Apalagi yang bagian Kristen sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya tuh sering nonton video kesaksian orang-orang yang sebelumnya belum percaya Tuhan Yesus, tapi kemudian jadi percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita jarang ya mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus kayak tiba-tiba mimpi gitu ya, dimimpi nama Tuhan, jarang gitu ya. Tapi kita udah dipilih dari awal gitu ya. Kita tidak melewati fase orang-orang yang kayak tunggu nanya dulu nantangin Tuhan, Tuhan kalau kau ada kayak gitu kan tunjukkan gitu ya kan. Nah kita nggak ngalamin itu, kita jauh lebih spesial karena sebelum lahir kita digambar kita udah masuk Kristen gitu ya kan, kita udah dikirimkan ke keluarga yang sudah percaya Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau ditanya berharga atau enggak, berharga banget kita yang pasti gitu. Puji Tuhan ya guys. Puji Tuhan, luar biasa banget ya, ini benar-benar suatu bukti nyata ya bahwa dari permulaan aja, dari pembentukan penciptaan, Tuhan itu menciptakan kita sangat istimewa, dimana kita diciptakan itu berdasarkan rupa dan gambarnya Tuhan secara langsung. Itu merupakan salah satu bukti kasih Tuhan sama kita yang benar-benar luar biasa. Kita diciptakan segambar serupa sama Dia, pastinya kita diberikan kehidupan yang luar biasa juga nantinya sama Tuhan. Ketika kita mau ya buat hidup sama Tuhan. Dan benar banget ya, kalau misalnya kita itu tuh bukan kita yang memilih loh buat mau ikut Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Betul. Tuhan yang mencari. Betul banget. Jadi bahkan Tuhan itu pernah ngomong juga ya, bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamulah yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, itu benar-benar salah satu bukti nyata bahwa misalnya Tuhan itu memang benar-benar kasih kepercayaan yang luar biasa loh buat ciptaannya. Kita diciptakan sama Tuhan tuh nggak cuma buat dilepasin, dibiarin doang, tapi Tuhan tetap menjaga kita. Dan Tuhan mau dari situ kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Okay. Betul. Nah, kita udah tahu nih, kita udah melihat gambaran kita nih kalau misalnya kita ini siapa sih di hadapan Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya sama Kak Mei dan juga Shirley. Kira-kira gimana sih caranya kita supaya bisa menemukan jati diri di dalam Kristus? Dari siapa nih? Dari siapa nih? Dari saya aja dulu ya. Boleh. Jadi ini sedikit sharing kesaksian ya. Jadi saya itu baru sekitar 7 bulan terakhir mungkin ada sebutan hijrah, tapi tidak pakai hijab ya. Tapi mungkin kalau pertobatan menurut saya terlalu berat pemilihan katanya, saya lebih pilih berbalik ke Tuhan. Jadi kalau misalnya caranya itu gimana, ya membangun hubungan yang erat sama Tuhan. Menurut saya itu paling penting sekali. Banyak hal yang saya dapatkan dan tidak saya cari gitu ya, itu Tuhan yang kasih. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya bilang tidak tersinggung itu. Jadi sebelumnya itu saya cukup sering tersinggung. Makanya saya bilang genetika orang tua saya itu cukup gampang aja nih kepancing emosi. Nah tapi sejak benar-benar membangun hubungan sama Tuhan, saya gak gampang tersinggung. Saya pun bertanya-tanya gitu. Jadi saya tuh sering sharing sama Juli, teman saya tuh. Saya sering sharing tentang Tuhan dan juga firman Tuhan gitu ya sama dia gitu. Hampir setiap hari bahkan kayak gitu. Nah jadi secara otomatis tanpa kita, teman saya tuh sedikit bisa dihitung jari gitu ya. Teman yang benar-benar kita bisa diskusi deep talk gitu ya, bukan cuma teman hahihi kita nongkrong gitu ya, enggak. Itu sedikit dan pada saat saya mengalami perubahan gitu ya, itu enggak ada mereka semua di situ, enggak ada. Jadi perubahan itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhan yang melembutkan hati saya yang misalnya gampang marah kayak gitu. Jadi enggak gampang gitu misalnya ada kejadian gitu ya, ini biasanya saya marah nih kayak gitu misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip hidup saya gitu ataupun standar hidup saya, biasanya saya tuh marah gitu kan. Tapi sejak berbalik ke Tuhan gitu ya, saya bangun hubungan sama Tuhan tuh simple banget, baca renungan, baca Alkitab saya bangunnya siang sama malam gitu ya, itu otomatis gitu. Saya yakin itu Roh Kudus yang memberikan saya hikmat gitu loh. Dia tuh yang nahan emosi-emosi saya gitu. Nah, jadi menurut saya paling penting itu memang membangun hubungan yang erat sama Tuhan. Saya tahu itu nggak mudah. Dulu juga saya ibarat kata nih saya tahun ini 33 tahun ya. Jadi pada saat baru umur 32 gitu ya, saya berbalik sama Tuhan gitu ya. Makanya kalau misalnya penyesalan ada gitu. Saya suka bilang kayak,
kenapa nggak dari dulu ya Tuhan ya kayak gitu. Ternyata adem banget gitu loh, kayak everything's getting easier gitu. Yang biasanya terasa berat ternyata kalau jalan sama Tuhan tuh kok kayaknya aman-aman aja nih kayak gitu. Kalaupun ada masalah, cara pandang kita jadi berubah. Oh gitu, ya udah deh, cari yang lain deh kayak gitu. Nggak kayak gimana sih, nggak becus kerjanya ya gitu. Misalnya dulu gitu. Kalau sekarang nggak gitu. Oh gitu, ya udah gimana, ada solusi nggak kayak gitu. Itu pun saya nggak sadar gitu. Jadi sadarnya itu setelah beberapa kali orang pun menyadari gitu. Jadi kayak saya dulu tuh suka ngomong kotor. Saya kira itu susah ngilanginnya ya kan, dogi-dogi itu gitu. Ternyata setelah mengikut Tuhan, otomatis kayak mudah gitu. Karena semakin kita membangun hubungan sama Tuhan, kita semakin ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita semakin membenci dosa. Kita jadi jijik sama dosa. Aduh ntar gak bisa gitu. Karena kita udah terlalu bersyukur Tuhan ngasih kita banyak gitu, memberkati kita banyak. Yang menurut saya tuh, saya suka bilangnya gini, kayaknya gue gak layak deh, kayaknya gue baru bener-bener deket sama Tuhan baru sebulan 2 bulan deh gitu. Kok Tuhan udah ngasihnya banyak gitu ya. Pertandanya memang banyak doa yang dijawab. Itu sampai saya yang dulu jarang mendoakan orang gitu ya. Doa sendiri, gak usah doain orang deh, doa sendiri aja susah. Karena menurut saya template aneh banget gak sih ya doa sama Tuhan tiap hari sama gitu ya kan ya. Tapi ternyata Tuhan malah nungguin gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau tadi Tuhan bilang gitu loh, bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu kayak gitu ya. Tuhan kan ngasih kita free will ya. Kalau sebelumnya Tuhan pilih kita punya pilihan, kita mau pilih dia juga atau enggak, atau pilih duniawi ini gitu. Saya baru di umur 32 tahun ini, baru saya memilih dia kembali gitu. Sebelumnya tuh ngerti lah ya, naik turun ya, kalau kayak gosokan tuh bolak-balik gitu. Nah kalau sekarang tuh enggak gitu. Jadi makanya menurut saya cara paling jitu adalah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan gitu. Oke, 3 luar menit ya. biasa banget ya ini. Benar-benar pengalaman yang sangat berarti Betul. selama bertahun-tahun, dan akhirnya Tuhan membuktikan bahwa dia nggak akan melepas anaknya. Betul. Benar-benar akan dipegang terus, benar-benar akan dijamah, akan diikutin terus sama Tuhan. Dan benar banget ketika kita sudah berbalik sama Tuhan, hal-hal yang biasanya kita lakukan, hal-hal yang menurut kita nggak mungkin kita lakukan, nggak mungkin kita berhentikan, itu pasti mungkin terjadi sama Betul. Tuhan. Apapun yang nggak mungkin kelihatan sama manusia, pasti dibuat mungkin sama Tuhan. Betul. Oke, kalau dari Shirley gimana nih Shirley? Oke, kan salah satu cara kita mencari jati diri secara umum yaitu kita menentukan minat kita kan. Begitu kita menentukan minat kita mulai yang namanya berusaha untuk mencapai tujuan. Tapi kan setiap kita dalam proses itu pasti ada aja tantangan kan, tantangan dan rintangan. Nah contohnya aja ya, aku kan nggak bisa ngejelasin. Tapi kalau dari contoh pengalaman aku pas SMP, aku tuh selalu penyakit anak ambis itu pasti selalu ngandelin sama pikiran dan kekuatan mereka sendiri. Ya, misalnya aku udah percaya diri banget kalau misalnya aku bakal dapet SMA favorit dari lomba yang aku ikutin. Ternyata pas mau last minute kelulusan, zong, ternyata lombanya nggak ada yang bisa masuk ke PPDB. Ya, tapi begitu aku coba untuk ya udah Tuhan, aku andelin, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tuh walaupun di last minute pun Tuhan bakal jawab. Kayak tiba-tiba ada teman aku di akhir tahun nanya kayak, "Share, aku kekurangan personil loh untuk drum band." Dan drum band itu sama sekali aku nggak pernah yang namanya ikut ekstrakurikulernya, ataupun aku pernah main pianika atau mayoret, aku nggak pernah ikut. Tapi pas aku coba, yaudah mungkin Tuhan mau kasih aku jalan kali ya. Terus akhirnya aku coba ikut jadi mayoret, dan puji Tuhannya dalam waktu kurun 1 bulan aja, 3 minggu aja, ternyata aku berhasil dapat jadi juara 2 sekota. Dan
puji Tuhannya aku dapat SMA negeri dari lomba tersebut. Dan yang kedua, hal yang bisa kita lakukan untuk mencari jati diri dalam Kristus yaitu yang kedua itu andelin Alkitab sebagai kamus hidup kita, karena pasti setiap pertanyaan dan pergumulan yang kita alami pasti ada jawabannya kok di Alkitab. Karena ya gitu sih. Oke, keren banget, luar biasa ya, ini benar-benar bukti nyata. Kembali lagi ya, benar-benar Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa buat kita menemukan jawabannya. Dan kalau boleh kesaksian sedikit ya, aku juga jujur sama juga sama Shirley ceritanya. Pada saat SMP aku merasa bahwa yang aku lakukan ini tuh sudah baik, sudah sangat baik. Aku tuh merasa bahwa aku pasti bisa lah buat masuk ke SMA yang aku tuju. Yang aku lakukan itu pada saat itu tuh cuman hanya belajar doang. Jadi aku tidak fokus ke organisasi yang lain karena pada saat itu aku menganggap bahwa dari nilai itu aku yakin bisa masuk tanpa prestasi dan juga tanpa aktif dalam organisasi. Tapi it turns out ternyata pada saat PPDB penilaian buat prestasi itu lumayan besar ternyata. Yang mengakibatkan nilai aku yang walaupun bisa dibilang tinggi itu gak cukup buat menopang, buat stay di sekolah yang aku mau. Akhirnya aku di situ udah bingung, udah putus asa banget. Aku tanya sama teman-teman aku, mereka tuh rata-rata punya prestasi dan mereka tuh yang nilai rata-ratanya tuh emang udah tinggi gitu. Jadi mereka yakin juga kalau misalnya mereka udah masuk dan ternyata benar mereka bisa stay di PPDB. Nah tapi aku dari awal pencobaan buat masuk ke sekolah favorit kan aku lewat jalur prestasi akademik pada saat itu. Aku ternyata tidak sanggup, jadi aku nggak bisa. Akhirnya di situ aku udah bingung banget karena satu-satunya jalan yang aku kepikiran pada saat itu hanyalah jalur prestasi akademik. Karena aku cuman ngebangin di akademik, aku nggak ada ngambil-ngambil di mana lagi. Terus aku udah bingung dan orang tua pada situ mama aku juga udah pesimis. Mama aku udah bilang ke aku kalau misalnya kamu mama daftarin di sekolah swasta aja kali ya biar aman gitu loh. Jadi udah tahu kalau misalnya memang sudah nggak dapat. Jadi mamaku pun udah pesimis. Tapi dari situlah titik putar baliknya aku gitu loh. Di situ aku sadar bahwa misalnya apa yang aku lakukan sama ini tuh apakah mungkin itu bukan yang Tuhan mau gitu loh. Akhirnya aku coba lah ya, aku tanya-tanya sama orang tua murid atau teman-teman aku yang udah pernah lulus sebelumnya, udah pernah lewat PPDB sebelumnya. Terus aku dikasih tahu kalau misalnya ternyata di PPDB ada yang namanya tahap kedua. Jadi tahap kedua ini adalah prestasi akademik juga, tapi bedanya ini adalah sisa-sisa dari bangku kosong. Jadi kalau misalnya di prestasi akademik nih, masih ada sisa bangku kosongnya, nah itu dimasukin ke tahap kedua. Aku punya pengharapan yang besar di situ. Aku selama berhari-hari aku berdoa sama Tuhan, bener-bener aku mau buat masuk ke sekolah ini gitu kan. Akhirnya tibalah hari di tahap kedua ini. Aku langsung masukin sekolah favorit yang aku pengen, yang aku tuju dan puji Tuhannya tercantolkan. Nah tapi di hari pertama PPDB itu namaku itu udah di urutan terakhir. Jadi 10 dari 10 itu baru hari pertama. Di situ aku udah kayak Tuhan Yesus apapun yang terjadi biarlah terjadilah. Aku udah bener-bener hopeless banget di situ, aku pesimis. Tapi Tuhan baik sama aku ngerasa di situ benar-benar luar biasa kasih Tuhan sama aku. Jadi tahap kedua itu kan terjadi selama 3 hari. Dan ajaibnya di 3 hari itu namaku bertahan sampai akhir. Itu benar-benar yang buat aku benar-benar bingung deh, kayak Tuhan tuh keren banget. Beneran aku selama hari-hari 3 hari itu di hari pertama udah di urutan terakhir aku udah kayak ya sudahlah Tuhan, aku memang ini kali bukan jalan aku buat masuk ke sekolah ini. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa misalnya aku bisa. Ketika aku percaya sama Tuhan, Tuhan percaya sama aku buat masuk ke sekolah yang aku ingin tuju. Jadi dari situ loh benar-benar kalau aku percaya kalau misalnya jati diri dalam Tuhan itu harus banget kita punya dan harus kita pegang. Karena ketika kita sudah berhasil menemukan identitas kita dalam Tuhan, Tuhan bakalan kasih jalan yang terbaik buat kita. Seperti itu sih. Aduh benar-benar ini kesaksian kita bertiga yang Bagus. Sebenarnya menurut saya kesaksian itu
di gereja kita di HKBP ini itu adalah sebuah hal yang tabu, bukan sebuah budaya ya. Jadi saya tuh bergabung dengan sharing sedikit gitu, saya bergabung dengan komsel online di gereja lain gitu ya. Itu kita tiap ketemu kan online aja ya, itu isinya tuh habis materi, isinya sharing aja gitu. Jadi kita jadi enak gitu ceritain kebaikan Tuhan gitu ya, mengalami Tuhan kayak gitu ya. Karena ada beberapa orang yang suka bilang saya nggak mengalami Tuhan gitu. Lah ini kita masih bernapas, ini apa bukan Tuhan ini gitu ya kan logikanya gitu. Nah tapi kalau dari ceritanya Ara tadi, di Alkitab tuh Tuhan pernah berfirman kalau misalnya iman kita sebesar biji sesawi aja, ibarat kata kita bisa pindahin gunung gitu ya. Meskipun kita sekarang kayaknya nggak bisa pindahin gunung. Tapi kalau yang saya lihat kayak dari kisah Ayub ya, dia tuh banyak banget tuh terpaan hidupnya kan. Tapi apa yang membuat dia bertahan bukan karena Tuhan gak sayang gitu ya sama dia gitu, dikasih cobaan gitu ya, kayak misalnya Ara tadi gitu ya. Tapi justru karena Tuhan mau ngetes imannya Ara sampai mana, Ara percaya gak sama Tuhan gitu ibarat kata kan. Tapi mungkin Tuhan melihat jauh ke dalam hati ya kan, wah si Ara kepengen banget nih. Terus dia percaya nih sama saya kayak gitu ya kan. Ya udahlah bikin deg-degan dikit lah. Coba ngetes dikit banyak ya, banyak ya. Ngetes dikit ya kan, dikit-dikit oh masih berdoa nih, masih percaya gitu. Sampai akhirnya ya udah Tuhan genapi, Tuhan dapat gitu loh. Nah, tapi ini mungkin saya sharing sedikit juga ya tadi yang disampaikan Shirley, Alkitab sebagai landasan ya. Jadi kalau misalnya sini saya baru nemu, karena waktu itu di TikTok saya nemuin ada namanya Indiana Bible College. Jadi dia punya choirnya tuh emang udah terkenal banget. Dia nyanyiin Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya deh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, itu kita yang berbicara sama Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, itulah giliran Tuhan yang berbicara sama kita gitu. Jadi kalau misalnya yang lagi bertanya-tanya ya guys, apa jawaban Tuhan? Kalau Tuhan nggak pakai petunjuk-petunjuk, misalnya tiba-tiba ada teman yang, misalnya tadi temennya Shirley, itu petunjuk Tuhan, dijamin ya guys ya, itu petunjuk Tuhan. Kemudian misalnya kita lagi nge-scroll Instagram atau nggak TikTok, tiba-tiba masuk ayat, itu Tuhan. Itu Tuhan. Tapi ada juga kalau misalnya kita, ayat kan gak harus selalu di Alkitab fisik ya, bisa juga online. Nah ketika kita tiba-tiba misalnya kayak itu ya, lagi nge-scroll FYP gitu ya, tiba-tiba itu ada ayat, ya itu Tuhan gitu loh. Jadi ketika cara Tuhan salah satunya itu ya dia ngasih firman Tuhan ya ke kita, itu cara Tuhan berbicara sama kita kayak gitu. Meskipun memang kalau kita berdoa itu kan itu komunikasi kita sama Tuhan ya. Jadi menurut saya penting banget memang baca Alkitab. Mungkin bagi orang yang belum membangun hubungan yang baik sama Tuhan, membaca Alkitab itu it's boring gitu ya. Tapi aslinya cerita Alkitab itu sangat menyenangkan guys gitu ya. Jadi yang serem-serem ada di Perjanjian Lama ya. Yang agak cukup menyenangkan ada di Perjanjian Baru ya guys, spill aja. Mungkin tapi yang paling penting mungkin Injil aja kali ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan kisah Tuhan Yesus ya. Nah itu mungkin bisa teman-teman mulai baca kalau belum sanggup baca satu Alkitab ya. Gitu sih dari saya, jadi bacalah Alkitabnya guys. Oke, luar biasa ya. Berarti aku bisa simpulkan bahwa fondasi Alkitab dalam kehidupan pembentukan jati diri itu benar-benar penting ya. Betul. Benar-benar itu yang menguatkan kita. Tadi kami bilang ketika kita baca Alkitab, Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi memang luar biasa banget. Nah lanjut, aku mau tanya juga nih sama Kame dan juga Shirley. Kira-kira kalian sudah merasa gak sih kalau misalnya kalian udah melihat diri kalian itu seperti Tuhan melihat diri kalian? Jadi apakah aku sudah melihat diriku seperti Tuhan melihatku? Oke, jadi kayak misalnya Tuhan kan melihat kita berharga ya. Iya betul. Dari kita digambar gitu ya di debu dan tanah dan dihembuskan nafas, pus gitu ya kan. Itu kita udah keren banget, udah berharga banget ya. Apalagi kita memang punya tugas untuk misalnya mengasihi tumbuhan kayak gitu ya, hewan-hewan kan itu tugas kita ya, itu di penciptaan gitu. Nah itu kalau jawabannya sudah. Kalau dulu mungkin belum. Balik lagi, bulan Oktober tahun lalu itu adalah momen saya benar-benar mau perbaikin diri. Jadi saya
tidak bilang bahwa saya sudah sepenuhnya bertobat, enggak. Masih ada jatuh bangunnya gitu ya. Jadi hanya karena kita dekat sama Tuhan bukan berarti kita jadi tahan sama godaan Satan gitu, setan kan gitu. Jadi kita masih jatuh bangun, tapi yang paling penting itu adalah kita kembali ke Tuhan gitu. Jangan sampai kita keras hati, kita nggak mau balik sama Tuhan. Itu yang dosa paling parah itu adalah itu ya, blasphemy. Saya lupa bahasa Indonesianya apa, tapi itu artinya kalau kita udah nggak bisa nih dikasih tahu gitu, kita udah nggak bisa, udah keras hatinya nggak mau balik sama Tuhan kayak gitu ya. Jadi menurut saya sudah benar-benar merasa berharga seperti Tuhan melihat saya gitu. Gitulah. Shirley, bagaimana Shirley? Jujur beberapa tahun yang lalu aku sempat ngerasa diri aku udah nggak pantas lagi masuk ke gereja. Kenapa? Karena sempatlah aku ngerasa kayak aku jauh banget sama Tuhan. Itu kalau nggak salah pas SMP ya, awal-awal aku ikut kepengurusan remaja. Di situ aku bisa dibilang kalau misalnya orang zaman sekarang bilang kayak gereja pas Natal doang, pas Paskah doang. Iya. Setahun sekali. Ya, ini sebenarnya ngomong ini malu sih, cuman nggak apa-apa jadi kesaksian aja. Dan begitu aku coba kenal lebih dekat sama Tuhan. Coba tadi pertanyaannya apa? Apakah sudah melihat diri kamu seperti Tuhan melihat kamu? Pas aku coba waktu itu pertama kali aku diajak sama salah satu Pengurus. pengajar core dari sektor aku, ditanya mau ikut ini gak paduan suara di gereja. Terus itu benar-benar pertama kali aku ikut aktivitas di gereja setelah berapa tahun setelah aku lulus sekolah minggu. Nah, terus aku bilang oke, boleh. Terus akhirnya pas dilihat aku punya talent dalam bernyanyi, akhirnya banyaklah yang mulai ngajak aku untuk aktif dalam pelayanan. Dan pas aku sadar, ya Tuhan, ternyata aku seberharga itu di mata kamu, di mata Tuhan. Tuhan masih mau tetap pakai aku untuk yang namanya pelayanan, walaupun aku beberapa tahun ini udah yang ngerasa kayak ngapain sih ke gereja, aku juga udah gak pernah yang namanya baca Alkitab kan. Tapi Tuhan malah bilang kayak walaupun aku ngerasa diri aku ini udah gak berharga, tapi Tuhan tuh selalu bilang kalau misalnya kamu tuh berharga, dengan kamu kembali ke aku aja, kamu tuh udah bisa ngebuktiin kalau kamu tuh masih bisa dipakai sama Tuhan gitu. Oke. Betul-betul puji Tuhan ya guys. Ya. Sangat luar biasa ya. Iya. Itu tadi ya, yang aku bilang juga kalau Tuhan udah kasih anak-anaknya kita buat turun, buat hadir dalam dunia ini, Tuhan gak bakalan ngelepasin. Tuhan bakal tetap ngikat kita, Tuhan bakalan ngikutin kita. Tuhan gak akan ngebiarin anaknya itu terlena atau bilangnya sesat gitu. Jadi Tuhan itu bakalan tetap ngikutin kita dan Tuhan bakalan mengambil balik apa yang Dia punya. Jadi misalnya kalau yang di rumah itu orang tuanya tidak bisa mengajari cara saling menghormati gitu ya. Di luar dia akan nggak menghargai orang juga, dia nggak akan menghormati orang juga, bakalan asal-asalan gitu. Kita harus bangun mindset bahwa gagal itu adalah hal yang normal dan itu adalah bagian dari pertumbuhan gitu. Dengan gagal kita tahu kalau itu cara yang salah, kita harus cari cara yang lain ya. Peran teman itu cukup untuk menjadi support system. Kalau itu pun kalau teman itu memiliki pengaruh positif kepada kita.